Gak usah lebay, AHY dilengsarkan karena dianggap gak pecus dan bisa tenggelamkan partai. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya Cak Anton, sebenarnya saya gak peduli mau yang jadi ketum Demokrat itu AHY atau Muldoko. Gak berpengaruh juga bagi kehidupan saya pun tetap harus mencari sesuap nasi sendiri. Saya hanya menuangkan pikiran saya sebagai rakyat jelata dalam menyikapi rame-rame keluarga SBY yang baper karena AHY dilengsarkan jadi ketua umum Demokrat. Maksud hati seorang ayah ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya bisa dipahami dari tindakan SBY. Oleh sebab itu, wajar kalau AHY tiba-tiba keluar dari militer dan diusung menjadi cagup dalam Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Tapi apa daya kalah, padahal udah ada video beredar makan bareng dengan kelompok FPI ketika itu. Meski kalah dalam Pilkada, tetapi AHY bisa menjadi ketua umum partai secara aklamasi. Kalau bukan karena digendong oleh SBY, saya rasa berat untuk AHY yang baru terjun bisa langsung mendapat posisi tertinggi di partai. Tetapi tetap saja yang berkuasa adalah SBY, jadi wajar kalau AHY dilengsarkan SBY yang ribut. Seruan perang SBY dan pemerkosaan demokrasi yang dituduhkan oleh istri AHY itu sangat lebay. Mengatakan itu dengan kudeta pun sama lebaynya. Maksud kader dan pendiri Partai Demokrat melengsarkan terah SBY itu karena menganggap mereka gak becus untuk membesarkan Demokrat dan bisa-bisa menghancurkan Demokrat. Juga Demokrat sudah seperti perusahaan keluarga, orang lain gak bisa menonjol. Yang menonjol semuanya keluarga Cikeas, meskipun secara prestasi gak ada yang menonjol. Jadi anggota dewan yang mencerminkan konstituen aja gak, tapi punya jabatan mentereng di partai. Dalam demokrasi, kata perang seharusnya dihindari, sebab ini adalah proses demokrasi yang dilakukan sesama anak bangsa, bukan upaya saling memerangi, tetapi mencari yang terbaik dari yang lainnya. Kalau ada yang lebih baik dari AHY dan punya potensi membesarkan partai, wajar dong kalau KLB dilakukan oleh para pendiri dan kader Demokrat. Terah SBY sudah diberi kesempatan 10 tahun untuk memimpin Partai Demokrat, tetapi Demokrat selalu menjadi partai yang tidak ikut meramaikan Pilpres karena gak mempunyai nilai jual. Atau sebut saja SBY gak laku, tetapi menganggap diri masih menjadi primadona dan mendapat empati rakyat seperti dulu dia mendapatkan empati karena dianggap dizolimi oleh Megawati. 5 tahun pertama setelah gak bisa nyapres, SBY galau dan gak ikut koalisi. 5 tahun kedua pun SBY masih galau. Partai Demokrat pun seperti orang bingung. Kebingungan itu kemungkinan karena dua hal. Yang pertama karena Partai Demokrat gak punya kader andalan, dan yang kedua karena SBY gak mau menaikkan nama kader Demokrat di luar keluarga dia. Sebab jika ada nama kader yang lebih besar dari namanya, terah Cikeas berpotensi terancam. SBY mungkin lupa kalau zaman saat ini transparansi sudah menjadi hal biasa, dan transparansi adalah kunci berkualitasnya demokrasi. Oleh karena itu, mau SBY membuat pernyataan yang mencoba menggiring sebuah persepsi, itu akan sulit karena kami, para rakyat jelata, sudah bisa melakukan cross-check berkat adanya transparansi. Semuanya jelas terbaca secara rekam jejak, di mana yang memiliki potensi bisa menyelamatkan Demokrat dan mana yang tidak. AHY sulit diterima dalam proses konsolidasi di pemilu 2024 kalau SBY tetap memaksakan AHY untuk bisa maju di Pilpres dan tidak punya koalisi serta kembali galau. Maka itu bisa menenggelamkan nama Demokrat. Minimal kader Demokrat akan berdarah-darah untuk mendapatkan suara karena tidak ada figur nasional yang menjual. Ingat kejadian AHY sowan ke Jokowi dan ketika itu Gibran yang suruh nemani, secara gak langsung itu sudah seperti kode untuk menyuruh AHY sama-sama belajar bareng Gibran. Lalu mengapa Muldoko yang dijadikan ketua umum mau diakui atau tidak? Muldoko akan lebih bisa melakukan konsolidasi politik dibandingkan AHY. Muldoko bisa hadir di berbagai lini dalam rangka konsolidasi. Itulah pandangan saya sebagai rakyat jelata. Rakyat yang berusaha ikut serta merawat demokrasi juga berharap kualitasnya semakin baik dari tahun ke tahun. Keyakinan saya, proses demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan membawa negara ini menjadi lebih baik. Jika bukan kita yang menikmati, biarlah anak cucu kelak yang menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah itu aja. Cak Anton. Sebut KLB tak berlaku tanpa izin SBY. Andi Arief dikemplang Marzuki Ali. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Jauh sebelum isu KLB dihembuskan, sudah ada kabar tak sedap mengenai kepemimpinan AHY, mulai dari penarikan upeti atau uang setoran ke kantor pusat hingga kelakuan AHY sendiri. Seharusnya sebagai ketua umum, AHY membuka pintu rumahnya lebar-lebar, bukan sebaliknya cepat-cepat masuk hotel dan menutup pintu rapat saat mulai jam tidur. Inilah awal mula yang membuat banyak kader PD gerah. Maka jangan salahkan kalau ada KLB saat ada sosok yang mau membuka rumahnya seperti Muldoko atau Marzuki. Kenapa masih mempertahankan sosok yang menutup rapat rumahnya? Saat desakan KLB mencuat, AHY seperti orang kebakaran jenggot buru-buru konpres. Cara piciknya untuk memecati kader dan menyeret pihak istana dianggap sangat kekanak-kanakan. Hingga akhirnya sang Pepo turun untuk menyelamatkan muka anak. Meski begitu, nasi sudah jadi bubur dan AHY tak mungkin dipertahankan lagi. Satu persatu orang yang disebut abdi dalam Cikias pun keluar, mulai dari Irwan, Andi Malarangeng, Rahlan Nasidik, hingga Andi Arief yang sangat getol membela SBY. Seperti dilansir detik.com, menurut Andi Arief, aturan PD mengharuskan KLB disetujui Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. PD mengungkapkan alasan dibalik peraturan ini. Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia, bagaimana partai bisa direbut paksa atau dijual. Konsep Majelis Tinggi kunci agar cara brutal pengambil alihan bisa dicegah, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan pada Kamis 4 Maret 2021. Andi Arief menjelaskan peran penting Majelis Tinggi PD. Menurut dia, niat sejumlah kader untuk melengsarkan AHY sudah diantisipasi sejak lama. Majelis Tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus kontinuitas partai. Niat Johnny Allen dan lain-lain sudah kita antisipasi lama, sebut Andi Arief. Untuk diketahui, Partai Demokrat menuduh Johnny Allen hingga Nazarudin dan Kepala KSP bersekongkol ingin melengsarkan AHY lewat KLB. Andi Arief berharap pejabat negara terkait tidak membolehkan KLB jika tidak diizinkan SBY. Menpolhukam, Depkumham, dan kepolisian apakah akan hormati ADART partai? KLB harus dapat izin Ketua Majelis Tinggi Partai, dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin Majelis Tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal, ucapnya. Selain itu, Andi Arief mengklaim Partai Demokrat punya suara signifikan untuk perhelatan Pilpres. Faktor inilah, katanya, yang mendasari sejumlah pihak ingin merebut PD. Pileg berbarengan dengan Pilpres menggunakan suara hasil pemilu sebelumnya seperti saat ini menjadi faktor pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yang suara signifikan. Suara 7,8% Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres, klaim dia. Johnny Allen Marbun yang dipecat PD terkait isu kudeta telah menggugat AHY, Sekjen PD Teuku Rifki Harsha hingga Hinca Panjaitan. Sementara itu, ex-Sekjen PD Marzuki Ali yang juga dikaitkan dengan isu ini bakal menempuh jalur kepolisian karena merasa difitnah. Menanggapi pernyataan sesat Andi Arief, Marzuki Ali sebagai mantan senior langsung datang mengemplang dengan pernyataan kerasnya. Lagian baru kali ini dalam sejarah ada KLB yang harus izin ke Majelis Tinggi. Apalagi yang duduk di situ adalah bapak dari ketum yang mau diganti. Sudah jelas SBY tak akan mau menerima kompetitor AHY sekalipun yang maju adalah Ibas. Seperti diberitakan dari cnnindonesia.com, ex-politikus Partai Demokrat Marzuki Ali membantah pernyataan pengurus DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa keputusan Kongres Luar Biasa atau KLB harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut Marzuki, KLB tidak bisa diputuskan oleh suara satu orang. Dalam hal ini SBY, yang menyatakan KLB dapat terlaksana jika mayoritas pemilik suara di Demokrat menghendaki. Satu orang bisa veto keinginan 300 orang, itu kan gak mungkin. Makanya yang disampaikan KLB harus izin Majelis Tinggi cukup aneh juga. Masa KLB ditentukan oleh seorang? KLB itu ditentukan suara mayoritas, kata Marzuki. Marzuki menjelaskan dalam berdemokrasi dan berorganisasi secara kepartaian, setiap satu orang memiliki satu suara yang sah. Tidak ada satu suara yang bisa memveto suara pihak lain. Itu baru demokrasi yang benar, imbuhnya. Akhirnya, drama kudeta Demokrat akan memasuki babak-babak akhir yang paling seru dan dinantikan. Semua berharap akan ada ketua umum baru menggantikan si anak ingusan. Tapi, kita juga waspada agar jangan sampai Muldoko tergiur tawaran mereka. Biar saja Marzuki Ali yang menggusur posisi AHY. Karena dia jugalah yang paling tahu bobrok Cikias. Kita dukung Marzuki untuk terus membabat habis terah Cikias. Diawali dengan mengungkap aib SBY yang mengkhianati Mega 2 kali, lalu menyebut AHY tak berpengalaman dan kekanakan, hingga akhirnya menyebut Ibas
lebih pantas jadi ketum ketimbang AHY. Lebih telak lagi kalau akhirnya Marzuki yang menduduki posisi tertinggi menggusur AHY. Ini jelas menjadi pukulan bertubi-tubi yang menyasar ke jantung CKS. Harap bersabar, semoga penantian kita semua akan kembalinya Demokrat dengan jargon lawasnya bisa kembali lagi. Entah suaranya akan bertambah atau malah semakin turun, itu urusan nanti. Yang jelas jangan sampai ada CKS lagi yang jadi pemimpin negeri ini, meski level lurah sekalipun. Gitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.